sebuah teladan yang tidak pernah memiliki cacat, di mana kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau, sehingga Allah menjadikannya rukun yang pertama dari keislaman kita. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid, agar mereka terhindar dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan la ilaha illallah mereka. Yang membatalkan la ilaha illallah tidak hanya sujud kepada selain Allah, yang akan dinilai oleh Allah adalah apa yang dia kerjakan dan bukan apa yang dia ucapkan. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kita, dan senantiasa memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya Allah katakan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, menunjukkan bahwa curahan rahmat dan nikmat Allah kepada kita, curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, sehingga manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya. Walaupun menggunakan alat penghitung secanggih apapun yang mereka bisa buat, tidak akan sanggup untuk menghitung jumlah daripada curahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dan keharusan untuk kita bersyukur kepada Allah atas curahan yang luar biasa banyak tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna dari perkataan beliau, dari biografi kehidupan beliau. Kita mempelajari sebuah teladan yang tidak pernah memiliki cacat. Kita memiliki uswah yang paling sempurna, di mana kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau, karena beliaulah manusia yang hidupnya paling sempurna, yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan seperti itu agar kemudian diteladani. Siapapun manusia memiliki kekurangan dan cacat. Boleh jadi dia bisa jadikan teladan di dalam akhlak, tetapi tidak di dalam ibadah. Bisa dijadikan teladan di dalam ibadah, tapi tidak di dalam ilmu. Boleh jadi bisa dijadikan teladan di dalam semangat ini dan itu, tapi tidak ketika di rumah tangganya, dan sebaliknya. Selalu saja ada kekurangan manakala kita mencari teladan, mengambil teladan dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang beliau lakukan bisa dijadikan teladan. Bahkan apa yang beliau lakukan di dalam rumah beliau diriwayatkan untuk kita teladani. Begitulah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk duduk bersama di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, untuk kita mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang sedang kita pelajari adalah yang terpenting dari agama Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, yaitu tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah hal yang paling utama dari agama Allah, sehingga Allah menjadikannya rukun yang pertama dari keislaman kita. Sebelum sholat, zakat, puasa dan haji, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Dan bukanlah la ilaha illallah ini sesuatu yang cukup diucapkan dengan lisan. Sekiranya cukup diucapkan dengan lisan, maka sungguh orang-orang munafik kota Madinah cukup bagi mereka keislaman mereka. Karena mereka lebih fasih mengucapkan la ilaha illallah daripada kita. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membaca Al-Qur'an dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut karena turun dalam bahasa mereka. Akan tetapi la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan lisan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu kaum munafikin, mereka pun berkata, nashhadu annaka rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh, Allah bersaksi bahwa engkau benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin itu berdusta. Kenapa? Karena la ilaha illallah hanyalah ucapan lisan yang tidak mengalir di dalam amalan. Maka la ilaha illallah yang hanya singgah di lisan tidak cukup untuk membuat seseorang memiliki agama yang benar. Demikian juga dengan kita. La ilaha illallah yang kita ucapkan tidak cukup dengan ucapan lisan. Oleh karena itu, la ilaha illallah harus ada di dalam amalan. Dan la ilaha illallah mewajibkan kita untuk mengesahkan Allah di dalam segala sesuatu yang dia adalah perbuatan Allah, di dalam segala sesuatu yang dia adalah haknya Allah. Berikan semuanya kepada Allah dan jangan pernah memberikan sedikit pun dari sesuatu itu kepada selain Allah. Ini dia mengamalkan la ilaha illallah. Haknya Allah, perbuatan Allah yang satu-satunya yang memiliki hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Memberi, hanya Allah yang memberi di permukaan bumi ini. Hanya Allah satu-satunya yang memberi kepada makhluknya. Maka jangan pernah meyakini bahwa ada sesuatu yang memberi selain Allah. Konsekuensinya jangan pernah meminta kepada selain Allah, karena hanya dia satu-satunya yang memberi. Meminta kepada sesuatu kepada selain Allah menghanguskan la ilaha illallah. Perbuatan meminta kepada selain Allah sesuatu dan kita yakini sesuatu itu mampu memberikan apa yang kita minta, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid la ilaha illallah. Sehingga kalau dilakukan dengan amalan, maka amalan tersebut membatalkan la ilaha illallah yang telah diucapkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita selalu ulang-ulang ini agar kemudian kokoh di dalam ingatan kaum muslimin, agar mereka terhindar dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan la ilaha illallah mereka. Dan ini perlu dan sangat penting untuk disampaikan dan didakwahkan agar saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat berhati-hati di dalam amalannya. Karena memang permintaan kepada selain Allah sangat teramat banyak terjadi
dalam amalan umat Islam. Dan umat Islam harus mengetahui bahwa itu tidak boleh mereka lakukan, dan itu dosa yang paling besar yang Allah tidak akan ampuni di akhirat. Kenapa? Hak Allah telah diberikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan. Dan yang membatalkan la ilaha illallah tidak hanya sujud kepada selain Allah, tidak hanya beragama dengan selain agama Islam yang memiliki Rob dan ilah-ilah selain Allah, meminta kepada selain Allah pun bisa membatalkan la ilaha illallah. Memohon perlindungan kepada selain Allah bisa membatalkan la ilaha illallah. Dan ini makna menjadikan sesuatu selain Allah ilah. Ketika kita meminta kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta bantuan kepada selain Allah, telah menjadikan sesuatu selain Allah itu ilah. Dan di dalam apa yang kita ucapkan dan kita ikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Lalu kenapa mengilahkan sesuatu selain Allah? Kenapa masih memberikan doa kepada sesuatu selain Allah? Kenapa masih memberikan sesembahan, sesajian kepada sesuatu selain Allah? Kenapa masih minta perlindungan dari mara bahaya kepada sesuatu selain Allah? Maka dia telah menjadikan sesuatu itu ilah, sesuatu yang dia ilahkan. Sementara dia dalam ucapannya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Sementara amalannya menjadikan sesuatu selain Allah ilah. Maka bertabrakan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Dan kalau sebuah ucapan bertabrakan dengan apa yang dikerjakan, yang akan dinilai oleh Allah adalah apa yang dia kerjakan dan bukan apa yang dia ucapkan. Ucapan itu akan menjadi ucapan dusta karena telah didustakan oleh amalannya sendiri. Amalannya mendustakan ucapannya. Amalannya menyelisihi ucapannya. Dan itu yang dikenal oleh manusia dengan dusta. Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan.